Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku sedang berada di lapangan dan di belakang tadi iklan ya. Itu nggak tahu orang mana itu di belakangku. Masnya orang mana mas? Orang mana? Musun Maluku. Wah, Musun Maluku ini kayaknya bukan orang Korea. Wajahnya sih seperti mirip Tiki Prasetyo ya teman-teman, tapi aku nggak mau membahas itu. Di video kali ini aku mau membahas request dari teman-teman, maksudnya yang meminta untuk menceritakan suka duka kerja di Korea versiku. Mungkin banyak banget teman-teman yang udah cerita suka duka, bahkan aku pernah membuat waktu itu sama Pak Tegas. Tapi ini di video kali ini khusus tak bikin versiku ya. Jadi sebenarnya kerja di Korea itu sukanya cuma 10%. Loh kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Alhamdulillah di sini cuacanya ini udah memasuki musim gugur dan kemarin ditandai dengan adanya pesta akhir musim panas di Seoul yang ada kembang api. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa melihat di channel YouTube orang-orang. Aku jadi promo channel YouTube-nya orang-orang ya. Ini nggak apa-apa, dilihat dulu. Dan cuaca yang paling tak sukai yaitu cuaca musim gugur guys. Oh ya, seperti yang tak bilang, kenapa kok di Korea sukanya cuma 10%? Karena menurutku itu di Korea dari awal dulu ya, aku pun nggak pernah punya cita-cita untuk bekerja di sini. Karena jujur cita-citaku adalah menjadi TNI. Tetapi untuk menjadi TNI itu bukan cuman butuh kemauan kita, juga butuh support dari orang tua. Nggak cuma support istilahnya doa atau apa, tapi juga butuh kayak support materi tentunya ya. Karena waktu itu aku nggak dapet support, akhirnya aku banting setir untuk memutuskan kerja di Jakarta. Hingga singkat cerita aku 4 tahun di Jakarta. Yo, setidaknya aku udah menikmati dunia kerja dan kerasnya Jakarta guys. Hingga akhirnya aku menemui titik jenuh. Bahkan di Indonesia semua pekerjaan yang berat itu hampir semua pernah tak lakoni ya guys ya. Mungkin teman-teman juga, teman-teman pada tahu, bahkan kalau teman-teman bolos sekolah itu mungkin buat bolos tok, entah liburan di tempat wisata atau main PS. Tapi aku waktu itu bolos itu untuk membantu pekerjaan di sawah guys. Bahkan sedikit cerita, aku dari kecil juga bukan dari keluarga yang istilahnya mampu gitu, tapi alhamdulillah cukup, buktinya cukup untuk menghidupiku sampai sebesar bisa kerja ya. Teringat waktu kecil, sedikit cerita, aku dulu pernah malam-malam itu dibangunin suruh bantuin ngangkat jerami dari sawah. Karena jerami kalau diangkat siang kan merupuk ke rusak, itu dijemur siang hari kan buat cadangan makanan. Itu diangkut jam 2 pagi ya, pernah inget nanti. Ya wes, nggak mau cerita itu aku. Tapi pas posisi bekerja di sini awal-awal, seperti tak ceritain yo, tetap masa adaptasi. Karena tidak dipungkiri di sini juga udah beda bahasa, beda budaya, makanannya juga beda. Buat yang belum tahu bisa nonton di videoku cerita awal kerja di Korea. Dan tentunya aku bersyukur banget udah sampai di sini ya. Kalau misal ada yang bilang di Korea sukanya itu pas gajian sama pas liburan toh, itu kayak kurang tepat sih. Bisa bekerja di Korea pun sudah merupakan satu hal yang sangat harus patut kita syukuri ya teman-teman. Karena apa? Gini loh, lek misal kerja di sini dibilang berat banget, kayak apa ya, tapi setiap orang perspektif beda-beda. Ini menurut asumsi pribadi. Bayangkan aja dengan kerja sehari 8 jam itu kerja, kita udah hampir dapat 1 juta loh. Jadi kalau misal kerjanya berat pun harus teman-teman pikir ke situ.
di Indonesia kerja berapa hari buat dapat 1 juta untuk orang yang lulusannya cukup dengan SMP ataupun kejar paket B guys. Jadi seperti itu, kalau misal kita melihat orang yang lebih enak, itu kita nggak bakalan bisa untuk bersyukur sekali lagi. Terus kalau misal dengan rekan kerja, dengan atasan orang sini, gimana cara untuk menyikapinya, untuk bisa memahami karakternya. Buat yang belum nonton, bisa nonton di videoku yang sebelumnya, aku pernah bahas juga karakter orang sini kayak apa. Bahkan jujur, untuk memahami karakter orang sini itu sangat sulit. Kenapa kok sulit? Ya namanya orang, kita memahami karakter teman kita sendiri pun nggak semudah yang kita bayangkan. Yang sesama orang Indonesia, misal sesama orang Jawa pun, sesama orang, misal orang Papua sama Papua, orang mana sama mana, itu kan tetap sulit, oke. Orang saudara sendiri aja ini, kita memahami karakternya pun sulit, karakternya udah beda. Jadi yang bisa kita rubah yaitu merubah pola pikir kita itu tok, dibikin nyaman gitu intinya guys. Jadi intinya selama di sini 10% itu ya suka, dan 90%-nya suka banget loh. Sampai ki ngibul loh, serius 90% suka banget. Kenapa nggak suka banget? Aku dari pertama kali dateng itu yo ngeluh karena aku piye yo masih masa-masa adaptasi, belum menemukan kenyamanan. Tetapi setelah tak pikir-pikir yo akhirnya aku menemukan tadi, gajiku sebulan itu, dulu kan aku lembur terus toh, 30 juta sampai 40 juta kalau misal tak kirim itu udah ketahuan. Aku sedikit cerita, alhamdulillah di sini juga udah dapet beberapa aset yang tak miliki. Bentar, temanku telepon. Bentar guys, bentar. Halo, assalamualaikum mas. Gak ngerti aku nek saiki. Aku lagi ngonten mas iki mas. Iya, ini aku lagi rekaman loh. Sampai di mana ini? Oh, di Warkit. Iya mas, dilanjut. Aku tak lanjut ngonten lagi nih. Iya, assalamualaikum. Oke guys, jadi ini temanku tadi telepon, dia nanya, Emat buka enggak? Sebenarnya Emat kan ada jadwalnya loh, bisa buka di websitenya, tapi aku nggak ngelihat, makanya aku nggak tahu. Yo guys, lanjut lagi. Alhamdulillah selama di sini bisa merubah ekonomi, setidaknya mungkin buat motivasi teman-teman. Teman-teman bayangin gini aja maksudnya, misal teman-teman dengan gaji basic aja ya, basic di sini kan 22 juta. Misal udah kena potongan itu 15 juta bersih, itu bisa lah istilahnya. Misal kita ngirim 10 juta sebulan itu juga ringan, setidaknya 10 juta kali setahun udah 500. Udah 10 kali setahun kan udah 120 toh. Misal kali 5 tahun itu udah dapat 600 juta. 5 tahun dapat 500 atau 600 juta di Indonesia itu di mana? Aku alhamdulillah banget di sini udah, yo kalau cuma segitu yo lebih lah, makanya aku juga nggak maksudnya nggak lupa sama hasil itu juga. Makanya aku mengatakan 90% enak banget itu yo. Aku mau beli apa yang tadinya nggak kebeli bisa kebeli. Bahkan aku dulu dari awal juga ganti HP, ini salah satunya yang terakhir udah tak beli setelah aku sadar udah nggak upgrade HP lagi. Terus aku mau beli skuter listrik yang mungkin di Indonesia nggak bisa tak beli, juga tak beli dengan gaji sebulan itu turah-turah. Orang tua minta apa juga bisa menuruti. Bahkan rumahku yang dulu bocor, alhamdulillah aku udah bisa bikin rumah sendiri meskipun nggak sebagus rumah teman-teman. Udah pernah tak upload juga yang belum menonton. Terus beli mobil juga, aku pernah beli mobil Kijang Innova dulu, meskipun sekarang udah dibayari masku. Terus ya wis pokoknya iya yo. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasa di sini itu banyak dukanya, yo aku juga nggak tahu dukanya dari mana, karena setiap orang perspektifnya beda-beda ya. Terkadang yang sedikit
yang tak terapi itu gini loh, yang bikin orang menjadi kayak nggak seneng menderita itu cuma dari pikirannya sendiri, merasa terzalimi gitu, atau karena terlalu banyak berharap atau berekspektasi pada orang lain, berharap agar mandornya baik, berharap agar mandornya itu menghargai pekerjaannya, berharap mandornya memberikan apa ya atas pekerjaannya, ini memberikan penghargaan. Terus pokoknya harapan-harapan gitu, kayak berharap mandornya ngasih bonus, berharap dinaikkan gaji, cuma berharap toh nggak ngomong. Yang bikin sakit hati itu begitu, terlalu banyak berharap. Karena perlu teman-teman ketahui, sebenarnya yang bikin kita tidak bahagia, sumber ketidakbahagiaan yaitu berharap pada orang lain. Dan akhirnya aku tidak terlalu banyak untuk berharap kepada orang lain, dan justru dengan tidak berharap pada orang lain itu sesuatu yang mungkin nggak pernah tak pikirkan itu datang, dan aku menjadi lebih bisa untuk bersyukur dan nyaman. Bahkan aku pas awal-awal masa-masa adaptasi 1 tahun 2 tahun itu memang berat, itu kerasa berat, kerjanya berat dan lingkungannya berat karena belum menemukan kenyamanan itu. Tapi pas sudah jalan 3 tahun lebih itu kok rasanya ngerti-ngerti udah mau habis. Sekarang udah tinggal 9 bulan. Wah, ini udah 9 bulan lagi, padahal pas lagi betah-betahnya. Iya serius, teman-teman bakal ngerasa begitu. Bahkan kemarin pas visaku 4 tahun 10 bulan habis, aku dapat visa corona juga diambil nggak ya, nggak diambil, sayang. Diambil, aku cuma keinget umurku tok, maksudnya udah menginjak angka 3. Jadi tetap tak ambil karena saya kayak betah, nyaman juga di sini. Kerjanya juga tak bilang udah bisa menanggapi, mengerti orang sini kayak gimana. Jadi nih wes, aku sampai ini juga masih mikir-mikir re-entryku nggak tak ambil juga sayang. Nah misal re-entry tak ambil, aku cuma mikir aku udah umur 30 teman-teman, terus belum nikah juga, cuma gitu tok. Tapi semua itu alhamdulillah, intinya kita itu harus bersyukur bagaimanapun kondisi. Aku dari dulu tetap berusaha untuk bersyukur, meskipun aku tidak dipungkiri dulu masa-masa kecil aku adalah korban bullying. Bahkan semenjak lahir pun aku udah menerima bullying guys, karena aku mendengar dari cerita kakak-kakak dan orang tuaku itu. Aku baru lahir itu kan bayinya kan di Indonesia, kalau misal bayinya putih itu nanti gedenya kan hitam, itu udah langsung dibullying di Indonesia loh. Ini bayi ini putih kok gedenya ireng, rambutnya keriting, ngono kuwi. Enggak apa-apa, aku tetap mencoba untuk bersyukur. Bahkan pernah mengalami bullying yang parah, aku ya bersyukur. Dan alhamdulillah semua itu intinya ki Gusti Allah mempunyai rencana yang indah, kita harus percaya gitu. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Aku nggak mau cerita panjang lebar lagi. Buat teman-teman yang pengen ke Korea, intinya tetap semangat. Buat yang di Korea mungkin merasa menderita, saatnya teman-teman melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain. Nggak ada niat untuk menceramai atau apa. Pokoknya sehat selalu untuk semua pejuang devisa di seluruh dunia, khususnya di Korea Selatan. Terus yang baru proses sini mudah-mudahan diperlancar, yang udah di sini sehat selalu, semoga pulang membawa kesuksesan. Tetap semangat, tetap melihat segala sesuatu itu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.